Sidang kasus kepemilikan sabu seberat 0,5 kilogram yang menjadikan seorang oknum kepolisian Polres Seram bagian timur Mario Atiuta sebagai terdakwa kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi verbalisan. Demi Allah, saksi verbalisan sebagai saksi verbalisan akan memberikan keterangan. Saksi verbalisan atau saksi penangkap dari BNNP Kalimantan Utara terpaksa dihadirkan ke Pengadilan Negeri Tarakan dikarenakan pada sidang sebelumnya Mario Atiuta mencabut isi BAP yang dibuat saat penyidikan dilakukan. Terdakwa mengaku dalam penyidikan yang dilakukan oleh BNNP Kaltara, terdakwa mengalami intimidasi dan ancaman sehingga dirinya terpaksa menandatangani BAP tersebut. Sebelum pemeriksaan saya sudah dianiaya, yang bilang saya diancam sehingga saya korban dan saya diarahkan sebelum pemeriksaan yang bilang. Sementara itu, Kasipidum Kejaksaan Negeri Tarakan yang bertindak sebagai penuntut umum pengganti dalam perkara ini menuturkan terdakwa akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 dan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Kenapa dihadirkan saksi verbalisan? Karena terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa di BAP-nya itu tidak mengakui, jadi mencabut keterangan. Alasannya mencabut keterangan bahwa pada saat proses pemeriksaan itu terdakwa Mario ini ada ancaman, tekanan, intimidasi yang dilakukan oleh pihak penyidik. Tapi setelah dihadirkan di persidangan, fakta atau alibi terdakwa tentang ancaman itu terbantahkan karena dalam proses pemeriksaan itu terdakwa sendiri didampingi oleh penasihat hukum, dan pada saat proses pemeriksaan pun bukan hanya satu pengacara, ada dua pengacara yang ditunjuk oleh terdakwa untuk mendampingi seperti itu dan membenarkan karena dia di BAP tersangka itu memarah dan bertanda tangan, tidak ada dia bantahnya pada saat di persidangan seperti itu. Penasehat hukum terdakwa Arab Saudi dalam persidangan sempat membantah kesaksian dari saksi verbalisan yang mengatakan saat dilakukan penyidikan, terdakwa didampingi Arab Saudi sebagai kuasa hukum terdakwa. Arab Saudi meminta untuk memeriksa kembali secara bersama apakah ada dirinya bertanda tangan di BAP saat dilakukan penyidikan awal. Coba saudara ingat-ingat lagi. Pemeriksaan pertama siapa yang dampingi? Kan ada dua pemeriksaan dan mengatakan bahwa dua-dua didampingi penasihat hukum saya. Begitu saya konfrontasi kembali kepada saksi, ternyata ya saya cuma hanya menemani satu kan begitu. Nah, banyak hal yang janggal di dalam perkara ini, khususnya adanya percakapan yang diajukan, adanya bukti-bukti percakapan, namun saya kejar hingga saat ini tidak ada tersangka lain. Ya kan, ini perkara yang aneh bahwa penyidik menyatakan bahwa ada tersangka perbicaraan, ini kan mufakat, dakwaan jaksa 132 mufakat, tapi sampai saat ini tidak ada DPO, tidak ada yang dijadikan terdakwa di dalam perkara ini selain Mario. Kan ini aneh. Nah, kemarin juga dijelaskan oleh Mario bahwa dia itu bukan lari, dia turun dan barang itu sabu-sabu dia dibawakan. Artinya Mario sama sekali tidak ada dalam penguasaan Mario itu, baik di badan maupun barang bukti yang diajukan dalam perkara ini. Wajar kalau si terdakwa itu menolak BAP karena memang sudah ada perubahan dalam BAP itu, yaitu berita acara terpontir begitu. Kemudian Erni ya baru sebagai saksi. Tapi ada nggak dipersiasi si Erni ini sebagai saksi? Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmiah Rahab, Kaltara TV. Ada percakapan, ada WA, ada apa gitu. Tapi namun hingga saat ini tidak ada tersangka yang dijadikan terdakwa dalam perkara Mario ini.